semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Ini ada satu kisah yang sangat menarik, di mana kisah ini dikirimkan oleh seorang sahabat saya dari Pulau Sumatera. Dan ini berhubungan dengan makan timbangan. Mungkin bagi kita, timbangan itu tidak asing bagi kita. Kenapa? Karena setiap kita membeli, seperti membeli tepung, gula, dan sebagainya, itu pasti ditimbang terlebih dahulu. Dan juga timbangan ini kadang-kadang kita sebagai konsumen sering dicurangi oleh penjual. Dan saya yakin kita yang sering belanja pasti pernah dicurangi oleh penjual. Seperti saya juga sering kena. Saya kira-kira seminggu yang lalu saya beli 3 kilo ayam. Tapi setelah dia berikan ke saya pegang kok tidak seperti 3 kilo, sepertinya kurang. Sampai di rumah saya coba timbang ulang, ternyata 3 kilo yang saya beli hanya tersisa 2 kilo 4 on. Berarti dia makan timbangan saya 6 on. Mengenai makan timbangan ini sebenarnya adalah hal yang sangat serius. Karena apa? Hak dari konsumen itu dia makan. Nah, inilah yang terjadi, berarti dia sudah ada utang 6 on pada saya. Untung saya orang yang mengenal dharma. Saya bisa memaafkan dia. Tetapi orang lain apakah bisa memaafkan dia dengan cara dia memakan timbangan yang bukan sedikit. Sekali dimakan itu hampir setengah kilo, di atas setengah kilo. Kalau kita uangkan itu juga cukup besar uangnya. Kita beli 3 kilo, yang dikasih hanya 2,4. Bayangkan, berarti dia sudah utang kepada saya 6 on. Memang saya mungkin tidak tagih kepada dia, tetapi suatu saat di kehidupan akan datang, dia pasti akan bertumbuh lahir untuk membayar utang-utangnya kepada saya. Walaupun sendiri saya tidak menuntut utang tersebut. Nah, ini bahayanya kita memakan timbangan. Dan mengenai timbangan ini, yang tadi saya sampaikan bahwa ini dikirim dari seorang sahabat saya dari Sumatera. Dan ada satu keluarga, katakanlah namanya Ahok, nama suaminya, dan istrinya bernama Aniu. Jadi Aniu atau Ahok ini adalah pasangan suami istri. Mereka dikaruniai 3 orang putri. Nah, putri pertama itu jatuh sakit dan divonis dokter mengalami sakit leukemia atau kanker darah. Dan sudah dibawa ke Malaysia, ke Singapura, sampai sekarang masih belum sembuh. Bukan itu saja, selain mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengobati putrinya yang pertama, yang maksudnya putri dari Ahok ini, ternyata penyakit leukemia ini dia juga harus mengambil tulang lunak dari kedua adiknya, yaitu adik kedua dan ketiganya termasuk papanya. Bukan hanya uang saja, tetapi ternyata bagian dari anggota tubuh dari kedua adiknya dan papanya juga diambil untuk kebutuhan anak pertamanya. Ini balasan karma, bukan hanya menagih utang dari uang, tetapi anggota tubuh, ya, bagian dari tubuhnya pun harus diambil untuk mengobati putri pertamanya. Akhirnya divonis lagi oleh dokter, selain leukemia, dia juga kena kanker empedu. Wah, berarti ada 2. Sehingga orang tuanya itu, yang awalnya termasuk orang yang sangat kaya, terpandang, itu mulai habis hartanya, dijual, tanah dijual, rumah dijual untuk mengobati anaknya. Tapi sampai sekarang juga tidak sembuh. Tentu orang tuanya sangat sedih, dan di dalam Buddhis tidak ada sesuatu yang terjadi secara spontan. Anaknya ini sakit, sampai orang tuanya habis-habisan menjual rumah, tanah, dan semua aset itu dijual untuk mengobati anaknya. Ini pasti ada satu sebab di masa lalu. Nah, itu yang pertama. Kemudian si Ahok ini juga punya satu adik, ya, adiknya bernama, katakanlah namanya Aliong. Dan dia juga dikaruniai 3 orang putri. Dan putri keduanya juga mengalami masalah di kepalanya dan pergi ke Malaysia operasi dan juga mengeluarkan banyak uang. 2 orang kakak beradik, anaknya mengalami masalah yang hampir sama, yaitu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengobati anak-anaknya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini ada
isu yang beredar di masyarakat bahwa orang tuanya dulu mungkin masih muda itu bisnis karet. Karet tahu ya, bokar, bahan olahan karet itu. Dan karet ini mereka sebagai penampung yang sekarang kita sebut sebagai tengkulak atau toke karet. Nah, mereka beli dari petani yang ada di desa-desa, dan di sanalah dia bermain supaya dia dapat keuntungan yang besar. Dia makan timbangan dari para petani. Kan kasihan sekali para petani itu, untung dari karetnya berapalah, dalam 1 kilo, 2 kilo, mungkin satu hari bisa 2-3 kilo. Dan ini dipergunakan nanti uangnya untuk membeli sembako untuk kebutuhan para petani sehari-hari. Tapi uang itu dikorupnya, timbangannya itu dipermainkan. Sehingga misalnya 1 kilo karet ini harusnya 1 kilo tepat, mungkin hanya tinggal 8 on atau 7 on. Sehingga petani ini mengalami kerugian. Dan mereka tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Dan ini juga terus berlanjut karena dia beli karet bukan kepada satu orang petani, banyak petani, bisa puluhan sampai ratusan ribuan petani dari desa ke desa membeli karet. Mungkin dia punya uang, dia menampung, para petani juga bawa ke rumahnya, dia beli, dan setiap beli dia memakan timbangan petani itu supaya dia bisa mendapat keuntungan lebih besar. Nah, tapi ini mungkin dia nikmati kekayaan itu. Akhirnya karena dia menjual karet sebagai penampung, sebagai toke karet, mungkin dia kaya raya. Memang kaya pada waktu itu dia senang. Tetapi setelah dia punya anak, masih aman. Setelah itu, anaknya itu punya anak, berarti dia punya cucu. Dan cucunya ini datang untuk menagih utangnya. Kita tidak tahu cucunya itu lahir dari mana. Bisa jadi dia datang di sini untuk menagih utang, atau pernah dimakan oleh kakeknya sehingga dia datang untuk menagih utang kakeknya. Dia datang dan dia sakit-sakitan sehingga membuat orang tuanya, kakeknya bangkrut. Atau orang yang dia makan ini adalah petani karet, di mana dia menjual karet kepada orang tersebut, kepada bapaknya Ahok dan Aliong ini, dan dia beli. Mungkin dia sudah tua, dia meninggal, dan dia merasa mungkin dendam. Dia tahu bahwa dia dimakan oleh orang tuanya dari Ahok dan Aliong ini. Dia bertumbuh lahir kembali menjadi cucunya, dan cucunya inilah akan membalas dendam dengan menagih utang, di mana dia sakit-sakit dan harus masuk rumah sakit, dioperasi, dan ternyata dia terjangkit penyakit ganas, yaitu leukemia dan kanker empedu. Dan satu lagi, adiknya Ahok ini juga mempunyai 3 orang putri. Putri keduanya juga sakit di bagian kepala dan harus dioperasi ke Malaysia dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Inilah balasan karma. Bagi kita, kalau misalnya jangan memakan hak orang lain. Ketika kita sudah memakan hak orang lain, berarti akan timbul utang kita kepada mereka. Maka berhati-hatilah Bapak, Ibu, dan sahabat Prolobi, di mana bisnisnya yang berhubungan dengan timbangan. Janganlah sekali-sekali kita memakan timbangan mereka. Mereka kalau dalam karet, mereka itu petani kecil. Kehidupan mereka itu tergantung dari karet itu. Bagaimana sulitnya untuk menderes atau menoreh karet itu. Setiap pagi harus bangun pagi-pagi, jam 3, jam 4 untuk menoreh atau menderes karet ke hutan karet. Kalau matahari sudah terbit, artinya sinar matahari itu sudah bersinar, karet itu sudah berkurang. Makanya mereka harus pagi-pagi untuk pergi menderes karet. Mereka dengan susah payah harus bangun pagi, tinggalkan keluarga, dan juga mungkin ada bahaya di hutan ya, karena masih gelap, ada binatang buas, dan juga mungkin banyak nyamuk dan sebagainya. Pengorbanan mereka itu untuk mendapatkan sedikit karet dan untuk dijual demi kebutuhan rumah tangganya. Dan ini dikorup lagi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Makanya di dalam Buddhis tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa didahului suatu sebab. Tidak mungkin terjadi secara spontan.
Kalau anak kita, seperti yang pernah saya jelaskan pada vlog yang lalu, balasan karma ini, tidak mungkin seseorang itu dia tidak pernah berbuat sesuatu hal yang jahat di kehidupan lalu, tetapi nanti datang seorang yang membalas dendam. Itu tidak mungkin. Pasti didahului suatu sebab. Karena dulu dia sudah melakukan suatu sebab, tidak berbuah pada kehidupan ini, maka ketika dia lahir kehidupan sekarang itu, mereka yang pernah dia sakiti, yang pernah dia curangi di kehidupan lampau ini akan lahir di dalam keluarganya. Dan di keluarganya itulah dia akan menagih utang dia satu persatu, dari penyakit ringan sampai penyakit berat, sampai membuat kita bangkrut. Ketika dia kena penyakit yang berat itu, dia tidak langsung meninggal, tapi dia sakit, dan orang tua dan kakeknya terus mengeluarkan uang-uang yang begitu banyak sampai semua asetnya habis. Akhirnya dengan cara untuk meminta sumbangan dari mereka yang mau memberikan sumbangan. Begitu ganasnya balasan hukum karma ini. Maka dari itu, jangan kita mengambil hak orang lain, karena apapun yang kita ambil dari dia, suatu saat, cepat atau lambat, kita harus membayarnya. Kalau tidak di kehidupan ini, itu akan kita bayar ke kehidupan yang akan datang. Waspadalah dalam hidup ini. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Jangan kita melecehkan suatu perbuatan yang kecil. Walaupun kecil, itu akan menimbulkan akibat. Seperti yang pernah saya sampaikan, kotoran walaupun kecil, dia tetap berbau busuk. Dalam kehidupan ini, berhati-hatilah kita dalam bertindak. Semoga kita selalu berjalan di jalan Dharma, berjalan di ajaran yang telah dibabarkan oleh guru junjungan kita, Maha Buddha Gautama. Inilah yang menjadi pedoman kita sebagai rel kita berjalan, agar kita tidak terjerumus ke jurang penderitaan. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.